Kerusakan jus nanas oleh Kamir. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah jus nanas disimpan selama 1 hari pada suhu ruang, terlihat perubahan warna menjadi lebih keruh kekuningan dengan lapisan busa di permukaan dan endapan, dan muncul aroma fermentasi khas seperti tape atau alkohol, menandakan aktivitas Kamir seperti Pichia Gullier Mondi yang memfermentasi gula menjadi alkohol dan asam. Perubahan ini menunjukkan bahwa jus mulai mengalami kerusakan mikrobiologis akibat pertumbuhan Kamir, ditandai oleh kekeruhan, busa, aroma fermentasi, dan pengendapan. Perubahan yang terjadi itu ada 2 jenis, fisik dan kimia. Yang pertama itu perubahan pada fisiknya. Warna menjadi lebih keruh dan kekuningan serta pucat. Terus terjadi pemisahan lapisan bagian atas berbusa dan bagian bawahnya lebih jernih. Setelah itu muncul lapisan busa atau pelikel di permukaan jus. Terlihat endapan halus di dasar wadah. Terdapat gelembung gas kecil, tanda adanya proses fermentasi. Bisa dilihat dari atas tutupnya yang menggelembung. Yang terakhir itu tekstur jus sedikit lebih kental atau licin dibanding kondisi awal. Sedangkan pada perubahan kimianya itu penurunan pH dari sekitar 4,2 menjadi kurang lebih 3,8 sampai 4,01 akibat terbentuknya asam organik. Selanjutnya itu perubahan kimia. Yang pertama itu penurunan pH dari sekitar 4,2 menjadi kurang lebih 3,8 sampai dengan 4,01 akibat terbentuknya asam organik. Setelah itu kadar gula menurun karena digunakan Kamir untuk fermentasi. Terbentuknya etanol dan asam organik seperti asam asetat dan asam laktat. Kandungan vitamin C berkurang karena oksidasi dan aktivitas mikroba. Dan terakhir aroma berubah menjadi alkoholik atau fermentasi akibat terbentuknya senyawa volatil. Bisa dilihat pada sampel yang saya gunakan yaitu jus nanas. Ini yang di sebelah kiri itu terdapat sebelum terjadi kerusakan, masih menyatu, dan sedangkan pada sampel yang sudah mengalami kerusakan itu terdapat pemisahan, yang atas berbusa dan yang bawahnya jernih. Nah, untuk tanda yang dapat diamati, yang pertama itu warna jus itu terlihat berubah lebih keruh dan sedikit kecoklatan. Yang kedua, muncul lapisan busa atau gelembung gas di bagian atas jus. Sangat terlihat setelah sampel yang saya tunjukkan tadi. Yang ketiga, terlihat endapan halus di dasar wadah. Dan jus mulai beraroma fermentasi khas seperti tape atau alkohol. Serta rasa berubah menjadi agak asam dan tidak segar lagi. Kemasan sedikit menggembung atau terasa ada tekanan gas di dalam. Nah, dampak pada kesehatan sendiri itu ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu ketidaknyamanan pencernaan. Aktivitas Kamir itu dapat menghasilkan gas CO2 dan alkohol sehingga jus menjadi sedikit berfermentasi. Ini bisa menyebabkan sensasi kembung dan perut penuh atau rasa tidak nyaman setelah konsumsi. Yang kedua itu penurunan nilai gizi dan kehilangan manfaat. Ketika mikroorganisme tumbuh, jus nanas bisa kehilangan sebagian kandungan vitamin C-nya atau senyawa bioaktif lainnya. Hal ini mengurangi manfaat kesehatan jus yang semula segar. Nah, selanjutnya itu resiko kontaminasi oleh mikroorganisme yang tidak diinginkan. Jadi, jika jus rusak juga terkontaminasi kapang, penghasil toksin, maka resiko kesehatannya menjadi lebih serius. Yang terakhir itu penurunan keamanan mikrobiologis keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun kimia produk mungkin masih bersih, namun indikator mikrobiologi sudah menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Nah, cara mengatasi dan mencegah kontaminasi mikroorganisme itu bisa digunakan bahan baku yang segar dan bersih, serta sterilisasi alat dan wadah sebelum pengolahan. Nah, simpan jus dalam suhu dingin kurang lebih 4 Celcius dengan gunakan pengemasan aseptik atau vakum agar udara
dan mikroba tidak masuk. Penggunaan pengawet alami seperti ekstrak daun mint atau minyak esensial juga dapat membantu memperpanjang umur simpan jus. Langkah-langkah ini terbukti efektif menjaga kualitas mikrobiologis, kimiawi, dan sensorik jus nanas. Nah, kesimpulannya, jus nanas segar rentan terhadap pertumbuhan mikroorganisme seperti kamir kepang yang dapat menurunkan kualitas fisik, kimia, dan sensoriknya. Kerusakan ini bisa dicegah dengan menggunakan bahan baku bersih, sterilisasi alat, dan pengolahan termal dan non-termal. Dengan langkah-langkah ini, jus nanas tetap aman dikonsumsi, mempertahankan nutrisi, rasa, dan kualitasnya, serta meminimalkan risiko potensi bahaya kesehatan. Nah, ini terdapat referensi jurnal yang saya pakai untuk membuat PPT ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.